burung hudhud yang juga dikisahkan oleh Allah di dalam Al-Quranul Karim yang menjadi sebab Islamnya satu negeri di Yaman atau di Sabah. Ketika Nabi Sulaiman mengumpulkan seluruh tenteranya, tidak dinampak burung hudhud hadir dalam majelis tersebut. Lalu Nabi Sulaiman bertanya, di mana burung hudhud? Lalu burung hudhud pun pada akhirnya ketika datang berjumpa dengan Nabi Sulaiman, setelah Nabi Sulaiman memberikan ancaman, katanya, la'u'adzibannahu 'adzaban syadidan, aku akan hukum dia dengan hukuman yang berat, atau saya sembelih dia, aw la ya'tiyanni bisultanin mubin, atau dia datang membawa sebab, yakni kenapa tidak hadir. Dalam hal ini keprihatinan kepada mereka yang kita jaga, mereka yang kita bela, mereka yang kita bertanggung jawab, baik itu anak, baik itu murid, atau baik itu kaki tangan, adalah satu tanggung jawab pengetua atau orang tua atau majikan. Nabi Sulaiman sebagai seorang pengetua, sebagai seorang yang mentadbir negara, salah satu rakyatnya adalah binatang, termasuk burung hudhud. Ketika tidak hadir dalam satu upacara, Nabi Sulaiman tegas dalam hal ini, mana dia burung hudhud? Aku akan hukum dia, atau aku akan sembelih dia, atau dia datang membawa sebab kenapa tidak hadir. Kalau dalam hal ini tanggung jawab seorang atasan kepada bawahan, hatta kepada binatang, lalu bagaimana tanggung jawab orang tua terhadap anak, majikan terhadap bawahan, ketua kepada yang dibawahinya? Ianya adalah merupakan satu muamalah antara kita dengan makhluk mengikut kanun yang ditetapkan dan digariskan di dalam panduan dan pedoman yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis Nabi bersabda, kafa bil mar'i ithman, cukup seseorang itu sudah berdosa, an yudhayyi'a man ya'ul, kalau dia mengabaikan orang yang ditanggung olehnya, yakni tak peduli kepada orang yang tanggung olehnya, baik itu keluarganya, anaknya, istrinya, atau orang tuanya yang ditanggung olehnya nafkahnya, lalu tidak diambil perhatian, bukan hanya daripada aspek nafkah sahaja, tetapi daripada pendidikan, daripada tarbiyah, daripada ilmu, daripada peringatan, daripada nasihat. Kata baginda Rasulullah, sudah cukup seorang itu melakukan dosa kalau mengabaikan orang yang ditanggung olehnya, yakni daripada ahli keluarganya. Ini tanggung jawab yang diberikan kepada seorang pengetua, hatta kepada binatang pun juga diambil berat. Alangkah perlunya kita di zaman kita sekarang mengambil berat tentang anak-anak kita, dari pergaulannya, kebiasaannya, percakapannya, moralnya, etikanya, akhlaknya. Tidaklah seseorang itu alpa daripada memerhati kepada anaknya, yang kadangkala alpa itu atau kebiasaannya, kelalaian orang tua dalam memerhati kepada anaknya akan mengundang padah yang tidak baik kepada seluruh ahli keluarga, bila mana orang tua terlambat mengambil berat tentang anaknya. Berapa banyak daripada orang tua yang mengeluh dan mengadu, bahkan menyesal atas apa yang berlaku kepada anaknya, disebabkan pada didikan awal tidak diperhatikan seperti mana dituntut di dalam agama. Burung hudhud akhirnya ketika datang memberitahukan kepada Nabi Sulaiman, saya datang daripada negeri Sabah, saya ada informasi yang kamu tak tahu, saya datang daripada negeri Sabah dengan berita yang meyakinkan, ahattu ma lam tuhid bih wajituka min saba'in binaba'in yaqin. Saya datang daripada negeri, saya ada informasi yang kau tak tahu, wahai Sulaiman. Dan saya datang daripada negeri Sabah, yakni negeri Yaman, dengan berita yang meyakinkan. Apa beritanya? Diberitahukan di situ ada satu wilayah yang namanya Sabah, ditadbir seorang perempuan menyembah kepada matahari, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Informasi ini adalah informasi yang penting karena itu menyangkut tanggung jawab Nabi Sulaiman untuk menyampaikan dakwah kepada umat manusia, karena beliau adalah nabi dan juga rasul di zamannya.
Maka disitulah Nabi Sulaiman menghantarkan balik surat melalui burung hudhud yang ringkas ceritanya menjadi sebab Islamnya satu negeri. Di sini Nabi Sulaiman mengambil manfaat daripada seekor burung.